Halo, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kita mau muji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita muji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus adalah seorang guru yang mengajar banyak orang. Suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga banyak orang, "Janganlah kamu dan kalian itu khawatir akan hidup kalian, apa yang akan kalian makan, atau apa yang akan kalian minum, dan juga jangan khawatir akan tubuh kalian. Karena hidup kalian itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh kalian lebih penting daripada pakaian." Tuhan Yesus berkata supaya kita tidak perlu khawatir dan juga perlu belajar bersyukur. Saat kita punya satu makanan, mari kita makan itu dan habiskan. Tidak perlu kita pilih-pilih makanan. Kemudian juga kita tidak perlu selalu minta membeli baju yang baru. Kalau kita masih punya cukup pakaian, maka marilah kita bersyukur. Karena yang penting Tuhan terus memberikan pada kita kesehatan. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita perlu belajar melihat dari burung-burung. Nah, burung-burung ini mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari uang. Tetapi Tuhan sayang kepada burung-burung itu sehingga Tuhan memberikan mereka makanan. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, karena Tuhan lebih sayang kepada kita daripada burung-burung itu. Nah, sekarang kita mau lihat tentang bunga bakung. Tuhan Yesus juga berkata bahwa bunga bakung itu sangat indah. Apakah kalian tahu Raja Salomo? Raja Salomo itu adalah raja yang sangat kaya. Tetapi baju Raja Salomo itu tidak ada yang lebih indah daripada bunga bakung. Bunga bakung itu lebih indah loh daripada pakaiannya Raja Salomo yang sangat kaya. Nah, kalau Tuhan itu sayang pada bunga bakung yang cepat layu, mungkin hari ini ada bunga bakungnya, tapi besok saat kita pergi ke tempat yang sama, bunga bakungnya udah layu, udah mati. Nah, Tuhan lebih sayang lagi kepada kita. Jangan khawatir tentang apapun yang kita perlukan, karena sebenarnya Tuhan itu sudah tahu tentang apapun yang kita perlukan. Nah, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan sukai. Misalnya, berbagi dengan orang lain. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ini ya, yang mereka berbagi makanan, minuman kepada orang yang ada di jalan, yang tidak punya cukup makanan. Nah, dengan berbagi, sebenarnya kita itu juga sedang menabung di surga. Karena di surga itu adalah tempat yang paling aman. Kalau kita ada di bumi ini, di dunia, kalau kita punya uang atau kita punya barang, itu bisa diambil orang. Nah, bisa diambil oleh pencuri atau perampok. Nah, tapi kalau kita ada di surga, pencuri dan perampoknya tidak bisa masuk ke situ. Karena itu kita perlu punya tabungan di surga yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, begitu pula kalau kita membeli banyak baju bagus ya di bumi ini, baju itu bisa rusak loh karena dimakan oleh ngengat. Ya, ngengat itu semacam serangga ya, bentuknya seperti kupu-kupu seperti itu ya. Nah, tapi tidak ada ngengat yang bisa masuk ke surga. Jadi kalau kita menabung di surga,
itu bisa utuh, tidak dimakan oleh ngengat. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rajin menabung di surga nanti ya. Caranya dengan berbagi dan menolong orang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan selama pandemi corona ini? Bagaimana cara kita berbagi dan menolong orang lain selama masa kita belajar di rumah? Kita bisa saja loh menolong orang tua kita, membersihkan rumah, membersihkan kamar kita. Kita juga bisa berbagi makanan, berbagi mainan dengan saudara-saudara kita, hidup rukun dengan saudara-saudara kita. Atau kita juga bisa berbagi makanan kepada orang-orang yang mereka mungkin susah makan, orang-orang yang mereka tidurnya di jalan, teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Kita juga bisa menyumbangkan masker misalnya, atau hand sanitizer kepada orang-orang yang membutuhkan, atau juga kepada rumah sakit yang membutuhkan. Nah, banyak sekali ya cara yang bisa kita lakukan untuk berbagi. Nah, selamat berbagi dan Tuhan Yesus memberkati.